Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan tugas akhir kami berjudul kajian eksperimental sifat gelombang cahaya dan pengaruh panjang gelombang terhadap pola interferensi pada percobaan celah ganda. Poin-poinnya ada di PowerPoint. Dan lanjut, kita langsung ke latar belakang teori. Jadi sebelum percobaan Thomas Young tahun 1801, cahaya itu dianggap sebagai partikel menurut Newton. Namun teori yang Newton katakan ini tidak dapat menjelaskan interferensi dan difraksi. Young berdasarkan teorinya gelombang Huygens melakukan eksperimen celah ganda yang menunjukkan pola terang gelap akibat interferensi konstruktif dan destruktif. Hasil ini membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat gelombang karena membawa fase, sehingga menjadi bukti kuat pertama bahwa cahaya itu bukan hanya partikel. Kemudian konfigurasi percobaannya pada percobaan celah ganda yang pertama ada 3 elemen. Ada pertama sumber cahaya koheren, yaitu sumber cahaya yang memiliki fase yang tetap dari waktu ke waktu. Kemudian 2 celah paralel, yaitu 2 celah sempit yang bertindak sebagai 2 sumber gelombang koheren. Kemudian ada layar pengamat, yaitu layar yang digunakan untuk mengamati pola interferensi. Jadi di layar pengamat ini muncul pola gelap terang yang kita cari. Kemudian analisis matematis pola interferensi. Pola interferensi pada layar dapat dianalisis secara matematis untuk memperkuat bukti sifat gelombang sebagai cahaya. Yang pertama yaitu rumus jarak antar pita terang, yaitu Y sama dengan lambda kali L per D, di mana lambda yaitu panjang gelombang cahayanya, L yaitu jarak celah ke layar, dan D jarak antar celah. Bisnis yang kita pahami yaitu semakin kecil jarak antar celah, maka semakin lebar pula interferensinya. Jadi hal ini sesuai dengan sifat difraksi gelombang. Kemudian ada distribusi intensitas, yaitu I kali X sama dengan I 0 cos kuadrat P kali D kali X per lambda L. Sama menunjukkan bahwa intensitas cahaya di luar merupakan kuadrat amplitudo gelombang dari kedua celah. Pita terang muncul pada amplitudo maksimum dan pita gelap pada amplitudo minimum. Hal ini menegaskan bahwa cahaya memiliki fase dan amplitudo sifat mendasar gelombang dan pita lintasan dan interferensi. Pita terang muncul ketika pita lintasan gelombang dari dua celah dan pita gelap saat M-nya bilangan bulat. Secara fisik, pita lintasan ini menentukan konstruktif dan destruktif interferensi, membuktikan bahwa gelombang cahaya dapat saling menumpuk dan membatalkan satu sama lain. Kemudian interpretasi fisiknya, percobaan double slit membuktikan bahwa sifat gelombang cahaya yaitu superposisi dan fase, yaitu pola terang gelap yang menegaskan cahaya itu membawa fase dan amplitude yang dapat saling menambah dan meniadakan. Dan difraksi sekunder, celah sempit yang menyebabkan gelombang menyebar. Kemudian gelombang transversal, polarisasi cahaya. Kemudian koherensi, pola interferensi yang hanya stabil ketika sumbernya koheren, jadi menunjukkan pentingnya konsistensi fase gelombang. Jadi semua fenomena ini mendukung teori Maxwell bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang merambat dengan medan listrik dan magnetik saling tegak lurus. Kemudian percobaan modern dan perspektif kuantum. Jadi percobaan double slit ini pada skala kuantum menunjukkan bahwa pola interferensi tetap muncul meskipun foton dilepaskan satu persatu. Hal ini membuktikan bahwa setiap foton berinterferensi dengan dirinya sendiri melalui fungsi gelombang, sehingga distribusi intensitas di layar merepresentasikan probabilitas deteksi foton. Fenomena ini menegaskan dualisme gelombang, partikel, dan bahwa interferensi adalah sifat dasar cahaya, bukan akibat interaksi antar foton. Jadi kesimpulan dan implikasi yang dapat sampaikan yaitu percobaan double slit Young membuktikan bahwa cahaya itu bersifat gelombang. Secara klasik, pola terang gelap muncul karena difraksi dan interferensi. Secara kuantum, event foton yang dilepas satu persatu tetap membentuk pola interferensi sehingga menegaskan dualitas gelombang partikel. Eksperimen ini menjadi dasar pemahaman fenomena optik modern seperti koherensi, fase, dan superposisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.